Sebagai pengamat asuransi, Irfan Raharjo dikenal sangat kritis dan berani dalam mengemukakan pendapat. Ia tidak segan-segan mengkritisi kinerja otoritas jasa keuangan. Ia bahkan sempat melontarkan wacana pembubaran lembaga yang dianggap super body sekaligus menjadi pengawas seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai seorang Irfan Raharjo? Benarkah daya kritisnya lahir karena ia berambisi duduk sebagai salah seorang komisioner otoritas jasa keuangan? Ikuti perbincangan kami selengkapnya dalam segmen terakhir Persona episode kali ini. Pak Irfan, ini kan industri asuransi lagi gonjang-ganjing, ya banyak kasus, mulai dari kasus Bumi Putra, Jiwasraya, terus katanya nanti dengar-dengar Asabri segala macam. Dan Pak Irfan tuh kemudian sebagai pengamat asuransi kesana kemari, berbagai media yang undang. Seorang orang bilang Pak Irfan tuh orangnya berani, kritis gitu. Bapak sendiri merasa seperti itu nggak sih? Ya, saya terbiasa bicara apa adanya dan meskipun itu bukan kultur keluarga saya begitu ya. Dan di keluarga saya pun juga saya mungkin bukan orang kebanyakan dalam arti tidak mengikuti aturan-aturan dalam tata nilai keluarga Jawa terutama. Ya. Jadi mungkin saya seseorang yang berbeda dari keluarga besar karena mungkin yang membentuk saya itu ketika saya banyak di dunia aktivis itu di 78 itu ketika kita banyak melakukan demo, kita seminar, diskusi, kita bikin petisi, deklarasi dan segala macam itu. Dan itu yang membentuk saya di sana. Nah, kemudian memasuki dunia kerja saya pertama kali tadi saya di perusahaan asing yang selalu memang terbuka, transparan, tidak berbahasa basi, tidak hari ini bilang A, besok B, siang A, sore B dan seterusnya begitu. Jadi harus selalu konsisten, terbuka gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya bawa dalam ke dunia tulis menulis. Saya menulis itu sudah sejak 99 ya. Jadi mungkin sudah 20 tahun ini saya menulis khusus tentang asuransi. Nah, sebelum itu saya juga sudah menulis juga di majalah Hai dulu ya, ada ya Hai ya. Tentang keluarga juga. Jadi yang membentuk saya itu terutama karena nilai-nilai keterbukaan, kebenaran, kejujuran dan sebagainya itu yang saya bawa dari mulai tulis menulis hingga ke dunia pekerjaan. Dan saya yakin sekali bahwa di setiap tempat itu kita harus memberikan legacy, memberi nilai perubahan terutama. Nah, kalau sekarang kemudian saya dikatakan pemberani dan sebagainya, saya tidak merasa saya sangat berani. Saya hanya mengatakan apa yang menurut saya sampaikan gitu. Toh tanpa saya mengatakan apapun juga industri ini juga tidak pernah berubah sebetulnya dari tahun ke tahun. Ya, kita ingat bagaimana dulu kita berjuang untuk Bumi Putra yang sudah sekian ratus tahun, yang baru sekarang ada aturannya begitu. Itu kan tanpa saya berteriak pun juga tidak pernah ada perubahan. Dan ketika saya berteriak pun juga saya tidak pernah ada yang menegur saya atau mengingatkan saya begitu. Bahkan terakhir-terakhir ini ya ada instansi-instansi yang sedang bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini juga meminta saya begitu. Tapi di lain pihak industri sendiri seperti ingin membatasi saya untuk bicara dengan berbagai cara begitu. Tapi tidak ada yang pernah langsung menegur, mengingatkan saya begitu. Apa yang Pak Irfan rasakan atau nilai apa yang kemudian dirasakan atau didapatkan dengan menjadi pengamat tadi yang memberikan insight-insight yang barangkali tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Ya, saya hanya ingin memberi sesuatu yang berbeda dari
rutinitas kita selama berkarir di bidang asuransi. Karena saya ingat betul bagaimana pendahulu-pendahulu kita di bidang asuransi itu dulu, asuransi itu bukan untuk berbisnis. Asuransi itu alat perjuangan sebetulnya. Dulu Bumi Putra awal mulai didirikan itu bukan untuk menghasilkan uang, menghasilkan premi, menghasilkan profit, tapi betul-betul sebagai alat perjuangan. Dan itu yang ingin saya internalisasikan di dalam diri saya, betapa asuransi itu kan hanya sarana. Pada akhirnya kita ini harus memberikan sesuatu kepada masyarakat dengan memberikan ya hal-hal yang kita yakini benar harus kita sampaikan. Bagaimana Pak Irfan melihat bahwa kita itu sebenarnya punya semacam culture dalam tanda petik, bahwa orang yang biasanya bicara jujur apa adanya ya, tapi kemudian menjadi banyak berseberangan dengan kayak seperti melawan arus gitu. Ya itu konsekuensi saja, bahwa sepanjang kita melakukannya itu tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sendiri, tapi kita ingin ya jadilah diri kita sendiri, apa yang kita yakini, kita anggap benar ya kita harus sampaikan gitu. Tapi bukan berarti kita lantas memonopoli kebenaran. Kita tidak ingin mengatakan kebenaran itu ada pada kita harus juga bisa mendengar gitu. Tapi kalau kita ingin mendengar pun juga kita harus memberi kesempatan orang untuk juga terbuka. Jangan kita sudah ingin mendengar tapi orang tidak mau menyampaikan apa yang menjadi keberatan mereka. Itu yang juga saya tidak kehendaki gitu. Kalau ada sesuatu yang salah dari saya ya sampaikan, bukan kemudian diam tapi kemudian menyampaikannya di belakang. Itu yang saya lebih baik terus terang di depan ya. Meskipun ada secara pribadi yang merasa tersentil gitu. Ya, bagi saya itu satu pengorbanan ya, kalau bahwa itu dirasakan oleh orang menyinggung begitu ya, itu saya harus menanggungnya. Bahwa dia tidak menyukai, bahwa dia menghindar dari saya, itu saya harus menanggungnya. Gitu. Itu bagian dari konsekuensi ya. Tapi itu kemudian tidak menyurutkan niat ya, bahwa oke, saya akan mundur dan berhenti. Enggak saya tidak akan berhenti seperti itu. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat ya, itu terang aja kan Pak Ir belakangan ini kan banyak menyorot lembaga yang disebut orang lembaga super body, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu gimana tuh Pak sampai ya bisa saya yakin bahwa selain bahwa saya yakin apa yang saya sampaikan itu satu kebenaran dan itu bisa diuji, saya tidak memonopolinya, tapi lembaga itu tidak serta-merta dia akan bersikap begitu seterusnya. Saya menganggapnya itu rezim kok. Rezim bukan lembaganya. Bukan lembaganya. OJK di era yang lalu dianggap lebih friendly, lebih ramah terhadap industri dan sebagainya. Bahwa OJK sekarang dianggap tidak ramah, tidak friendly, feodal, otoriter, itu saya anggapnya itu rezim. Dan satu saat akan berlalu begitu. Tapi kalau kita bandingkan yang lama mungkin lebih friendly, tapi barangkali juga melakukan banyak kesalahan. Kalau ya, yang lalu lebih friendly, tapi juga tidak prudent, tidak integritinya juga menjadi persoalan. Itulah perjalanan gitu. Kita mungkin tidak bisa mengharap bahwa satu waktu akan selesai seluruhnya begitu ya. Jadi tidak ada solusi sapu jagat lah sebetulnya. Bahwa semua itu harus berproses. Bahwa dulu friendly tapi dia tidak prudent. Nah, sekarang mungkin dia menjaga jarak tapi juga tidak prudent. Nah, itu barangkali nanti kita akan ketemu lah. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kita bela-belaan aja ya. Misalnya kalau dalam pandangan Pak Ir sebetulnya kira-kira yang idealnya OJK itu kayak apa? Ya, OJK yang ideal dia itu afirmatif. Dia itu membela konsumennya, yaitu pelaku industri sekaligus juga adalah pengguna jasanya. Jadi dia harus afirmatif baik kepada perlindungan konsumennya maupun kepada pelaku industri. Apa kelemahan terbesar yang Pak Irfan lihat saat ini? Yang kelemahan terbesar saat ini itu konsistenan antara pengaturan dan pengawasan. Jadi pengaturan demikian rigid, demikian banyak, tapi pengawasannya tidak berjalan. Dan disitulah
ada gap antara peraturan dan pengawasan. Nah, gap itu terjadi karena ada konflik kepentingan. Jadi ibaratnya aturan dibuat sedemikian banyak, tapi orang dibiarkan melanggar dan kemudian nanti dia memanfaatkan itu sebagai untuk kepentingannya sendiri, begitu. Jadi seperti orang diberi rambu-rambu segitu banyak, tapi tidak diingatkan, tapi dibiarkan orang itu melanggar rambu-rambu, kemudian baru dikenakan hukuman, sanksi dan sebagainya. Preventifnya nggak jalan. Preventifnya tidak jalan. Tapi yang paling utama adalah tadi antara pengaturan dan pengawasan itu terjadi gap yang sangat jauh. Dan itu disebabkan oleh konflik kepentingan. Konflik kepentingan atau sekat antar fungsi juga mungkin sangat. Ya, mereka berpikir juga silo-silo, kotak-kotak. Jadi satu bidang yang satu dengan yang bidang lain itu tidak bersinggungan, tidak terintegrasi sama sekali begitu. Jadi ujung dari semua itu leadershipnya lemah. Gitu ya. Jadi tidak mau mengambil tanggung jawab, seperti menyalahkan masa lalu. Kalau sekarang itu terjadi, kemudian ini karena industri lain sudah ditata, industri ini belum. Jadi selalu mengambil kesempatan untuk menyalahkan orang lain, tidak mengambil tanggung jawab. Kalau misalnya itu dibutuhkan semacam reformasi, apa yang harus direform? Yang terutama harus direform itu ya kita selalu diajarkan musuh terbesar itu kan diri sendiri. Ya, dalam agama pun selalu dikatakan setelah kita sudah melampaui segala perang yang paling besar sekalipun, pada akhirnya kembali ke perang terhadap diri sendiri. Itu dalam ajaran kita, agama kita selalu mengatakan begitu. Perang terbesar itu adalah menghadapi diri sendiri. Begitupun OJK kalau ingin direformasi ya mereformasi diri sendiri dulu, jangan mereformasi di luar dirinya gitu. Itu yang paling penting, yaitu soal benturan kepentingan yang sumbernya adalah memungut iuran dari pelaku, tapi dia harus membela siapa setelah memungut dari industri. Dan harus menghukum juga. Harus menghukum juga. Kesalahan. Harus diingat OJK itu mempunyai segala fungsi yang dikatakan super body. Dia punya fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, fungsi edukasi, perlindungan konsumen, sampai kepada fungsi penyidikan dia ada. Jadi dia tuh supermarket, bukan super body saja, ada supermarket. Supermarket sampai dia sendiri nggak tahu dia jual apa ini karena udah begitu banyak. Gitu. Jadi saya kira kalau mau harus direformasi, terutama soal benturan kepentingan, integritasnya juga harus diperbaiki. Nah kan ada isu nih, nggak tahu Pak Irfan itu main-main, sekadar cari perhatian, atau memang sungguhan ketika melontarkan bubarkan OJK? Ya, saya sebetulnya di situ hanya ingin mengatakan bahwa ya kalau saya menembak ayam, menembak burung saja, ya orang nggak akan terkesima begitu ya. Saya ingin yang kita sebut Big Bang begitu, saya bikin dentuman yang sekeras-kerasnya supaya semua orang tertarik. Aware gitu ya? Iya, semua aware. Saya sebut saja bubarkan saja OJK kalau demikian. Tapi sebenarnya sungguh-sungguh mau membubarkan apa enggak sih? Yang saya mau sebut itu bahwa kalau dibubarkan, kembalikanlah kepada lembaga yang sebelumnya. Bahwa dulu OJK lahir karena yang dulu juga brengsek begitu, ya sekarang kita benahilah gitu. Jadi ya biasa kalau kita berlangganan sesuatu terus kita nggak puas, ya kita balik ke yang lama, ke penjual yang lama kan, seperti itu aja sederhananya. Sederhana itu. Jadi menurut saya OJK itu memang sudah tidak semestinya diteruskan atau kita sebut saja bubarkan, tapi jangan berhenti bubarkan, ya harus kembalikan ke dulu siapa yang pegang ini gitu. Itu menurut saya. Gitu. Jadi, dan itu menurut Pak Irfan itu lebih efektif dibandingkan dengan OJK yang ada sekarang gitu. Ya, karena yang sekarang itu sudah sedemikian besar fungsi yang harus ditangani, dan saya kira tidak mampu mereka. Jadi singkatnya bahwa mereka sebetulnya tidak mampu menjalankan itu. Oke. Itu kalau bicara sebenarnya gitu, keluarga menanggapinya gimana Pak? Ya, mereka juga was-was, tapi selalu saya diingatkan, ya saya anak-anak misalnya, anak-anak juga seperti yang kemarin ya soal yang sempat viral, saya bawa
timbul tagar bubarkan OJK itu kan Bapak itu ngomong di situ tuh wah ramai sekali gimana dong gimana, nggak ada apa-apa itu sampai hari ini sudah viral segitu banyak, nggak ada, seperti biasa aja. Dan yang saya sangat sesalkan dengan OJK sekarang itu mereka anti kritik. Mereka anti kritik itu yang bolehlah mereka merasa superior, mereka punya otoritas, tapi kalau anti kritik itu yang saya tidak bisa terima. Bahwa hidup ini kan tidak bisa kita selalu, yang saya sejak awal mengatakan kita tidak bisa memonopoli kebenaran. Gitu ya. Artinya juga sebenarnya Insurance TV juga terbuka suatu saat OJK mau counter apa yang disampaikan oleh Pak Irfan, boleh ya. Jadi sampai kemarin sudah muncul juga di konferensi pers OJK mereka mengatakan kalau bicara dengan pengamat itu jangan dengan Irfan Raharjo seperti itu. Di blacklist begitu? Iya. Tapi media bolak-balik lagi ke saya bilang carilah yang lain gitu ya. Saya berikan nama-nama yang cukup kredibel, yang juga berilah kesempatan anak-anak muda gitu. Jadi saya tidak berpretensi apapun, saya hanya mengatakan apa yang saya anggap benar. Tapi kalau tiba-tiba ada yang meminta Pak Irfan masuk jadi komisioner OJK gimana? Kalau saya diminta betul di usia saya sekarang, saya kira saya tidak sangat tertarik untuk itu. Saya lebih memilih untuk bebas di luar, gitu ya, menjadi penyeimbang mungkin, gitu ya. Gitu. Mungkin orang sering salah sih melihat bahwa seolah-olah kalau kritik itu kita berpikir sesuatu yang negatif ya. Padahal itu kan untuk konstruktif ya. Iya, jadi saya kemarin sampai juga mendorong seperti ombudsman. Ombudsman itu sebetulnya sekarang menjadi pria idaman lain bagi industri keuangan, asuransi maupun perbankan, karena ketika OJK-nya tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, orang sekarang lari ke ombudsman. Saya juga memberi penguatan, saya ikut mengawal, mendampingi ombudsman dalam beberapa kesempatan tentang soal asuransi begitu. Saya beri penguatan pada ombudsman. Jadi lantas mereka mengatakan, loh Pak Irfan kok bisa begitu berani untuk meminta bubarkan, sponsornya siapa gitu ya. Banyak teman nanya gitu, sponsornya, saya nggak punya sponsor. Saya justru cari sponsor sampai sekarang saya nggak punya itu orang kuat siapapun di balik saya gitu ya. Jadi sebenarnya murni pemikiran ya, dengan melihat sepak terjangnya selama ini, bagaimana kinerjanya, gitu kan ya. Karena sudah 7 tahun ini kita juga lihat literasi keuangan kita seperti apa. Sejak ada OJK tidak meningkat literasi asuransi, tidak meningkat penetrasi asuransi, inklusi asuransi bahkan lebih rendah dari Pegadaian kalau menurut survei. Jadi apa yang diberikan oleh OJK kepada industri? Itu artinya memang OJK tidak memenuhi harapan sebagaimana ketika pertama kali dicanangkan gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, kalau saya diminta untuk jadi komisioner OJK, kalau menurut saya lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Saya lebih memilih untuk di luar karena itu tidak kalah terhormat dibandingkan kita di dalam. Oke, Pak Ir kan sudah terakhir ya, sudah memilih lebih banyak di luar, tidak ingin menjadi eksekutif gitu. Apa yang dibayangkan Pak Irfan dalam melewati masa tadi sudah tidak di eksekutif, sampai ke masa tua nanti itu mau diapain? Siapa? Pak Irfan, sehari-harinya mungkin masih punya mimpi kah? Masih punya cita-cita apa yang ingin dituntaskan atau apa? Ya, saya masih ingin punya mimpi bahwa saya ingin melihat generasi muda ini bisa lebih baik dari kita-kita yang lebih dulu begitu ya. Jadi mereka harus lebih terbuka, lebih jujur dibandingkan kita-kita yang sebelum ini gitu. Jadi mimpi saya ya generasi muda ini harus lebih baik dari kita-kita, dan khususnya untuk diri saya pribadi, saya ingin tidak menjadi benalu bagi siapapun. Saya ingin mandiri, tetap bermanfaat sampai saya
betul-betul tidak mampu lagi. Oke. Apakah ingin tetap menulis? Menulis itu tidak bisa saya lupakan dan itu tidak bisa saya tinggalkan. Jadi akan tetap menjadi penulis. Penulis itu nggak mengenal pensiun ya? Betul, betul. Dan menulis. Dan tetap menjadi pengamat? Tetap jadi pengamat dan sekaligus saya juga mengamati keindahan begitu. Itu yang menarik tuh yang terakhir tuh, mengamati keindahan. Oke deh Pak, terima kasih banyak ya sudah mau berbincang dan mungkin memberikan sebuah perspektif yang Pak Irfan belum tuntas di tempat lain gitu. Betul, ya. Betul. Senang sekali bisa berbagi pengalaman dan mendapatkan perspektif lain dari seperti dunia yang sekarang kita hadapi. Oke, sukses deh buat Pak Irfan ke depannya. Terima kasih dan saya kira kita sudahi sampai di sini perbincangan kita dengan Pak Irfan Raharjo, seorang mantan eksekutif asuransi yang juga dikenal sebagai penulis asuransi dan pengamat asuransi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Kita sudahi sampai di sini, sampai jumpa dan saya Ana Mustamin pamit. Bye.